Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menggelar ajang Firefighter Skill Competition untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menjalankan misi penyelamatan yang sulit. Dalam kompetisi ini, petugas damkar akan saling adu kecepatan dan kecerdasan untuk menerobos semua rintangan dalam tugas. Jumadi, Kepala Peleton Kompice, Tim Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, mengharumkan nama Indonesia di negeri tetangga. 16 tahun bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, baginya adalah tujuan hidup yang mulia. Pasalnya, ia pernah beberapa kali menyelamatkan hidup warga, seperti penyelamatan warga dari reruntuhan gedung di wilayah Jakarta Utara. Tak hanya itu, ia bersama tim juga pernah mendapatkan penghargaan medali emas pada tahun 2012 di ajang bergengsi kompetisi uji kemampuan pemadam kebakaran di Singapura. Untuk meningkatkan kemampuan anggota pemadam kebakaran dalam menyelesaikan beragam misi penyelamatan yang sulit, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menggelar ajang Firefighter Skill Competition. Dalam kompetisi ini, para anggota pemadam kebakaran saling unjuk kebolehan untuk menyelesaikan misi penyelamatan dengan cepat dan tepat dalam waktu kurang dari 5 menit. Mereka harus mampu berlari sejauh 100 meter untuk membawa korban bencana ke tempat yang lebih aman, menerobos puluhan medan berat dengan cara yang aman, hingga bergerak cepat untuk memadamkan api. Firefighter Skill Competition ini penting sekali sebetulnya untuk memotivasi ya para petugas damkar kita agar tadi bisa lebih sigap dan lebih cepat dalam melakukan penanggulangan. Karena tadi api ketika kecil itu sangat mudah dipadamkan, tapi ketika besar sangat sulit. Dan juga tidak hanya memadamkan kebakaran, petugas damkar juga tadi melakukan penyelamatan seperti kita lihat di tayangan. Nah, sebetulnya apa sih manfaat dari Firefighter Skill Competition ini? Kita akan berbincang bersama Pak Saifullah selaku Kepala Saksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga, Pak. Oke, Pak Saifullah mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, apa sebetulnya Firefighter Skill Competition ini dan manfaatnya apa sih untuk para petugas damkar kita, Pak? Suaranya mohon diulang, Ya, jelas baik. nih. Oke, saya ulang pertanyaannya ya, Pak Saifullah. Pak Saifullah, ini kan ada kegiatan kompetisi, skill competition yang diikuti oleh teman-teman dari petugas damkar. Apa sebetulnya manfaat dari kompetisi ini untuk tadi kesigapan mereka dalam melakukan penanganan, Pak? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Jadi skill kompetisi bagi petugas pemadam kebakaran ini salah satu bentuk pembinaan dalam rangka untuk melatih pengetahuan dan keterampilan ya, atau skill and knowledge mereka selaku petugas pemadam kebakaran. Karena kembali bahwa petugas pemadam kebakaran itu dalam pelaksanaan tugasnya, baik itu untuk pelaksanaan pemadaman kebakaran maupun penyelamatan, itu mutlak sangat dibutuhkan keterampilan yang sangat profesional ya, terkait dengan penggunaan peralatan, kemudian juga dengan teknik-teknik bagaimana metode-metode dalam upaya pemadaman maupun penyelamatan. Nah, kembali bahwa tujuan atau manfaat dari skill kompetisi yang dilakukan itu adalah untuk membina pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. Selain itu juga untuk menumbuh kembangkan rasa solidaritas, rasa jiwa korsa dan punya rasa kebanggaan selaku petugas pemadam kebakaran. Yang mana dalam pengabdiannya tentunya untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, perlunya ada kebanggaan pada diri mereka. Itu dengan skill kompetisi ini diharapkan jiwa korsa itu tumbuh. Demikian. Oke, kemudian Pak Saifullah, ini sudah berapa kali dilakukan dan apakah memang ini menjadi jadwal yang sudah terencana setiap tahunnya? Dan jika teman-teman dari petugas damkar sendiri mengikuti skill competition ini, apa yang akhirnya mereka dapatkan? Apakah mendapatkan sertifikasi kembali atau seperti apa? Iya, kegiatan skill competition ini sebenarnya itu dimulai 2001 yang lalu ya, yang mana ada kegiatan skill competition tingkat internasional yaitu di Singapura. Nah, kemudian di Indonesia dikembangkan mulai 2003, 2004 itu sudah mulai diperkenalkan. Nah, kemudian di Pemprov DKI Jakarta
itu pernah juga melaksanakan kegiatan skill kompetisi dengan mengundang pemadam kebakaran daerah lainnya, yaitu di Ciracas itu pada tahun 2012, 2013, dan juga di Indonesia ini Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2016 itu pun sudah mengadakan kegiatan skill kompetisi yang diikuti oleh seluruh pemadam kebakaran yang ada di kabupaten kota di Indonesia ini. Demikian ya. Oke, sebetulnya saya suka melihat kompetisi seperti ini tuh kebanyakan adalah negara Jepang ya, di mana kecepatan itu sangat menjadi indikator utama. Apakah juga di kita atau di perlombaan internasional kecepatan itu menjadi hal utama Pak dalam penilaian? Siap. Nah, di tingkat internasional itu secara rutin dilaksanakan di Singapura ya. Di Singapura itu mulai 2001 Indonesia diundang sebagai peserta. Nah, kebetulan 2001 saya ikut serta dalam skill kompetisi tersebut. Nah, kriteria penilaiannya adalah selain kecepatan dalam bertindak, dalam melaksanakan upaya-upaya pemadaman dan penyelamatan, juga dinilai teknis ya. Teknis dalam melakukan kegiatan penyelamatan tersebut, seperti teknik untuk menggunakan peralatan, ada chipping hammer dan sebagainya, termasuk juga cara mengikat, cara membawa tangga dan lain sebagainya. Jadi selain kecepatan dalam bertindak, juga ketepatan dalam menggunakan peralatan yang kita gunakan. Demikian. Oke, kemudian Pak Saifullah, kalau tadi kita melihat juga tidak hanya diselenggarakan secara nasional tapi internasional, dan Pak Saifullah sendiri ini adalah salah seorang yang pernah mendapatkan medali. Bagaimana pengalaman Bapak dan seperti apa sih prestasi-prestasi petugas damkar selama ini di dalam skill competition ini? Iya, Indonesia beberapa kali hampir rutin setiap tahunnya mewakili yang diwakili oleh pemadam kebakaran Jakarta. Kebetulan saya sudah beberapa kali juga ikut serta mewakili Indonesia dalam rangka kegiatan skill kompetisi itu. Nah, tahun 2012 yang terakhir saya ikuti, waktu itu alhamdulillah saya dapat medali emas ya dalam permainan untuk strong team waktu itu. Nah, jadi kurang lebih ada 10 negara ikut serta dalam kegiatan itu. Dan Indonesia salah satunya turut serta dalam kegiatan itu. Nah, dari beberapa event ya, daripada jenis perlombaan itu, alhamdulillah Indonesia mendapatkan 2 medali emas yang dipertandingkan. Demikian. Dan ini tentunya sangat membanggakan ya, berbahagia sekali bahwa Indonesia bisa berperan aktif, bisa menunjukkan kemampuan keterampilan kita dalam upaya penyelamatan dan pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Demikian. Baik, jadi sudah menorehkan prestasi, mendapat medali emas, harusnya dapat bonus juga ya. Tapi begini Pak, kemudian Pak Saiful, kita lihat kan skill competition seperti ini bisa memotivasi juga kan para petugas damkar, dan juga tadi kesigapan saat menghadapi fakta di lapangan, menghadapi rescue di lapangan, kemudian bencana di lapangan. Apakah dengan adanya hal seperti ini implikasinya apa sih terhadap mereka gitu saat di lapangan? Apakah bisa lebih cepat, terus bisa lebih sigap, terus pelaksanaan timnya juga bisa lebih bagus? Sejauh ini Pak, seperti apa evaluasinya? Ya, kembali di lapangan ya, dalam upaya untuk melaksanakan pemadaman maupun penyelamatan, seorang petugas pemadam kebakaran itu harus didukung dengan yang pertama kondisi fisik yang prima. Jadi karena pemadam kebakaran itu pada saat melaksanakan tugasnya itu dituntut untuk berlari, menaiki suatu ketinggian, membawa peralatannya cukup berat, dan ini tentunya harus didukung dengan kemampuan memiliki daya tahan dan juga kekuatan yang maksimal ya. Kemudian selain itu tentunya dalam aplikasi pelaksanaan penyelamatan itu didukung dengan kesiapan peralatan yang dimiliki. Nah, seorang petugas pemadam kebakaran kalau tidak mampu, tidak mahir untuk menggunakan peralatan yang ada, tentunya dalam pelaksanaannya kurang optimal. Nah, keberhasilan dalam upaya penyelamatan maupun pemadaman itu sangat ditentukan dengan kemahiran untuk
penggunaan peralatan yang tepat. Nah ini makanya dengan kegiatan seperti ini diharapkan seluruh petugas pemadam kebakaran cukup familiar dalam menggunakan peralatan-peralatan yang dimiliki. Kita ketahui berbagai peralatan cukup banyak sekali yang harus dimiliki, yang harus diketahui oleh setiap petugas pemadam kebakaran. Baik itu peralatan dalam upaya untuk pemadaman kebakaran, terlebih peralatan yang digunakan dalam untuk penyelamatan. Demikian. Terima kasih Pak Saifullah sudah berbagi informasi dan semangat terus untuk Pak Saifullah dan juga teman-teman di Damkar. Siap, luar biasa. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.